Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Elvano dan selamat datang di kelas Komunikasi Massa. Di modul kali ini kita akan membahas dua materi terkait dengan komunikasi. Yang pertama adalah pengertian dari komunikasi dan yang kedua adalah jenis-jenis komunikasi. Sebelum kita membahas ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian komunikasi, Elvano akan menjelaskan dulu kenapa kita perlu belajar yang namanya komunikasi. Komunikasi memang gampang-gampang susah. Gampang karena setiap hari kita melakukan komunikasi, dan susahnya bagaimana caranya kita memaintain kata-kata atau memilih kata-kata, dan bagaimana caranya supaya komunikasi itu bisa efektif. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian dari komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, dan asalnya adalah dari bahasa Latin, yaitu adalah communicatus, yang berasal dari kata utamanya yaitu adalah komunis, yang artinya adalah milik bersama atau satu tujuan untuk kepentingan bersama. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi artinya adalah penyimpanan informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi intinya, komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Komunikator, komunikan. Masih asing ya? Oke, kita akan bahas tentang unsur-unsur yang ada di komunikasi. Oke, kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada dalam komunikasi. Menurut Harold Laswell, ada 5 unsur dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah si penyampai pesan. Atau, kalau misalkan sekarang kalian lagi mendengarkan saya berbicara, artinya saya adalah seorang komunikator. Dan yang kedua adalah pesannya. Setiap komunikator ketika berbicara dengan komunikan pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga adalah medianya. Dengan apa? Dengan saluran apa kita berbicara? Bisa secara langsung atau melalui media massa. Itu juga adalah bentuk komunikasi. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan itu adalah si penerima pesan. Jadi, dalam konteks ini, ketika saya berbicara, maka kamu adalah komunikannya. Dan yang kelima adalah efek. Jadi setiap informasi yang diberikan akan menimbulkan efek, entah itu dari si komunikator atau dari komunikannya. Itu adalah efeknya. Oke, saya akan menyimpulkan lebih sederhananya lagi. Jadi, ketika ada komunikator, dia akan membawakan pesan ke komunikan. Lalu, pesan itu disampaikan melalui media apa? Kemudian, setelah perbincangan tersebut, ada efek apa yang timbul dari mereka? Ya. Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah jenis-jenis komunikasi. Pada dasarnya, jenis komunikasi itu ada 2. Ada komunikasi verbal, ada komunikasi non-verbal. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu adalah komunikasi secara verbal. Komunikasi secara verbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui lisan. Jadi, seperti ini, saya menyampaikannya secara verbal atau melalui kata-kata. Jadi, ketika kamu berbicara dengan orang lain secara langsung, nah, itu artinya kamu sedang berkomunikasi secara verbal. Dan yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal artinya kamu menyampaikan pesan kepada komunikan secara tidak langsung. Ketika kamu chatting melalui WhatsApp, artinya kamu sedang melakukan komunikasi namun tidak secara verbal atau non-verbal. Jadi, ada media yang dilalui oleh si komunikator ketika menyampaikan pesan. Baik, kita akan membahas secara lebih lanjut apa itu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal artinya kita melalui kata-kata. Contohnya, pidato, ceramah, menulis surat juga termasuk ke dalam komunikasi verbal. Jadi, komunikasi yang disampaikan melalui kata-kata atau lisan. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan kata-kata atau tidak secara lisan. Contohnya, ketika kita menggunakan baju hitam, maka orang lain yang melihat kita akan ada image di kepalanya tentang diri kita. Atau wangi-wangian,
ketika kita pergi keluar rumah dan ada orang yang mencium wangian dari parfum kita, artinya kita menyampaikan pesan kepada orang tersebut bahwa kita sedang menggunakan parfum, entah itu parfum mahal atau parfum yang murah. Warna juga salah satu bentuk komunikasi. Warna apa yang kita sukai, maka orang lain akan menimbulkan image di kepalanya. Banyak sekali warna-warna dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Contoh, orange yang menyimbolkan warna tentang persahabatan. Merah itu artinya adalah semangat. Putih juga melambangkan kesucian. Nah, itu adalah bentuk komunikasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Ada dua. Yang pertama adalah komunikasi secara langsung, dan yang kedua adalah komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Komunikasi langsung bisa kita sampaikan melalui lisan kita secara tatap muka. Secara tidak langsung, artinya ada media yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Contohnya, ketika kita chatting via aplikasi chatting dengan teman kita sedang melakukan komunikasi, namun tidak secara langsung. Oke, yang ketiga adalah jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Yang pertama ada komunikasi formal, yang kedua ada komunikasi informal, dan yang ketiga ada komunikasi non-formal. Yang pertama adalah komunikasi formal, yaitu adalah komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi yang membahas tentang segala sesuatu yang terkait dengan organisasi tersebut, dan ada aturan dan tata caranya tersendiri. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi namun tidak membahas tentang sesuatu yang berkaitan langsung dengan organisasinya tersebut. Contoh misalkan obrolan antar teman dalam organisasi, itu adalah komunikasi informal. Yang ketiga adalah komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah komunikasi yang dilakukan tidak berkaitan dengan sebuah organisasi dan tidak ada aturan atau tata cara yang baku dalam pelaksanaan komunikasinya. Oke, sekian dulu pembahasan kita di modul pertama, yaitu adalah pembahasan tentang pengertian komunikasi dan jenis-jenis komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dan bentuk-bentuk komunikasi. Nah, yang perlu kita garis bawahi di modul pertama kita ini adalah pengertian dari komunikasinya. Intinya, komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Jadi, kamu udah tahu kan kalau ditanyain, apa itu komunikasi? Dan sekian dulu pertemuan kita. Kita ketemu lagi di modul-modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.